wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Rini Setiani, calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Sleman. Sebagai guru, kita tidak hanya bertugas mentransfer ilmu, namun juga melayani peserta didik. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching model Tirta yang menjadi salah satu model pelayanan kepada peserta didik ataupun kepada teman sejawat yang sedang mempunyai masalah. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bu Rini. Mbak Lala, kok belum pulang? Iya Bu, saya di sini sengaja nungguin Bu Rini. Duduk sini Bu. Saya tuh sengaja nungguin Bu Rini keluar kelas karena saya mau cerita sama Bu Rini. Boleh nggak Bu? Oh, boleh sekali. Yuk cari tempat duduk di mana yang nyaman, yuk. Di sana aja, Po. Oke, boleh. Yuk. Nah, sekarang apa yang akan Mbak Lala ceritakan kepada Bu Rini? Jadi tuh gini Bu, saya tuh berminat ikut lomba Ki Hajar STEM yang Bu Rini share pengumumannya di grup itu loh Bu. Tapi saya tuh agak bingung gitu Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan hasil yang seperti apa di akhir diskusi kita ini, Mbak Lala? Saya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Terus, ada lagi? Saya ingin memperbaiki cara belajar saya. Terus saya juga bisa membagi waktu agar mendapatkan nilai PAS yang maksimal dan bisa ikut lomba Ki Hajar STEM itu loh Bu. Baiklah, sebelumnya coba kamu ceritakan apa yang menjadi masalah dalam kamu belajar. Saya tuh sedikit bingung Bu. Saya tuh ingin ikut lomba Ki Hajar STEM, tapi waktunya bersamaan dengan pas PAS maksudnya Bu. Saya tuh jadi bingung cara bagi waktunya tuh gimana. Begitu ya. Selama ini bagaimana kamu mengatur jadwal belajar kamu? Biasanya tuh saya belajar dari setelah sholat maghrib, terus sampai setelah sholat isya. Habis itu saya main-main HP gitu Bu. Nah, ini kan kita masih PPKM, jadi pulangnya lebih awal dari hari-hari biasanya. Mbak Lala itu kan kelas 9, masuknya jam 7.30, kemudian pulangnya jam 11.30. Nah, setelah pulang sekolah itu Mbak Lala ngapain aja di rumah? Saya tuh setelah pulang sekolah, terus ganti baju, terus nyusulin ibu ke warung yang di selatan dusun itu loh Bu. Berarti pulang sekolah kamu ke warung bantuin ibu atau gimana Mbak Lala? Enggak sih Bu, jadi di warung itu ibu ada yang bantuin sendiri. Terus saya tuh ke warung karena di rumah sepi, agak takut gitu sendirian. Kemudian kamu kalau habis dari warung pulangnya kapan? Ya biasanya tuh saya nungguin ibu, jadi sekitar habis asar gitu Bu. Jadi saya habis dari warung terus tidur.
Berarti sebenarnya kamu di rumah nggak takut kan ya? Sedikit, tapi kan ada rumah bude saya di sebelah Bu, jadi ada sepupu yang nemenin gitu Bu. Sebenarnya kamu punya waktu luang banyak loh lah. Iya, tapi saya tuh kalau habis dari warung capek Bu. Terus apa yang membuat kamu capek? Ya di warung itu Bu, saya tuh kalau ramai kadang membantu ibu saya. Kan yang bantuin ibu cuma satu, jadi kan saya kasihan sama ibu saya Bu. Tapi sebenarnya jika kamu tidak ke warung, apakah ibu kamu keberatan atau kerepotan? Tidak, malahan ibu saya meminta saya untuk menjagain rumah karena rumahnya kosong, tidak ada yang jagain. Lalu langkah apa yang sudah kamu lakukan untuk menghadapi PAS dan lomba Ki Hajar besok? Jadi saya tuh nyobain belajar di warung Bu, tapi kan di warung rame, jadi saya tuh susah konsentrasi gitu loh Bu. Kalau seperti itu, apa yang ingin kamu lakukan? Ya seharusnya saya di rumah aja ya Bu. Lagian kan ibu saya meminta saya untuk di rumah sambil jagain rumah. Kalau kamu belajar di rumah, ada tidak yang menemani kamu? Ada Bu, kan ada sepupu saya yang di sebelah rumah tadi loh Bu. Lalu langkah apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menghubungi sepupu saya yang tadi sih Bu untuk membantu saya dan menemani saya belajar. Kira-kira kakak sepupumu itu bisa tidak menemani kamu? Bisa Bu, kan kakak sepupu saya itu masih SMA. Nah pulangnya jam 1 siang. Jadi setelah pulang sekolah, saya akan menghubungi kakak sepupu saya untuk menemani saya Bu di rumah. Bagus, besok dilakukan ya, menghubungi kakak sepupumu. Kemudian apalagi yang menjadi masalahmu? Saya tuh bingung Bu, jadi siapa ya Bu yang kira-kira bisa membantu saya mendampingi? Nah, kalau seperti itu, menurut kamu ada tidak bapak ibu guru yang bisa membimbing kamu? Ada Bu. Siapa? Kalau di bidang matematika ada Bu Muna. Kalau pelajaran IPA ada Bu Nevi. Kalau TIK Bu Rini gimana Bu? Oh, kalau Bu Rini pasti akan membimbing kamu, mendampingi kamu sampai kamu paham nantinya. Tapi untuk guru lain bagaimana? Belum tahu juga Bu. Bu Rini ada saran atau tidak Bu? Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan menghubungi beliau untuk menanyakan apakah Bu Muna sama Bu Nevi bisa membimbing saya atau tidak gitu Bu. Kira-kira kapan kamu menghubungi beliau? Saya berencana besok untuk menghubungi Bu Muna dan Bu Nevi Bu, tapi saya sedikit takut deh. Oh, kok takut? Emangnya kamu pernah dimarahi? Enggak sih Bu, tapi saya takut mengganggu beliau Bu. Mungkin besok akan saya coba. Bagus, Ibu sangat setuju dengan langkah yang kamu tempuh. Namun, apa komitmen yang akan kamu lakukan? Besok kan saya akan menemui Bu Nevi dan Bu Muna Bu. Nah, setelah itu saya akan belajar lebih giat lagi untuk menghadapi PAS Bu dan lomba Ki Hajar itu. Kemudian, siapa yang kamu mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan kakak sepupu saya Bu untuk menemani saya belajar di rumah. Nah, untuk Bu Nevi dan Bu Muna sama Bu Rini, saya meminta untuk membimbing saya mengerjakan soal-soal STEM Ki Hajar itu loh Bu. Nah, untuk malam harinya saya akan belajar untuk PAS Bu. Nah, itu bagus kamu lakukan. Berarti besok segera saja daftar lomba Ki Hajar STEM-nya ya Mbak Lala. Oke Bu. Ada lagi yang menjadi masalahmu? Sudah Bu, hanya itu saja. Terima kasih ya Bu sudah membantu saya mencarikan solusi dan Bu Rini sudah meluangkan waktunya. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Ya, semoga sukses ya Mbak Lala ya. Amin, doakan ya Bu Rini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid.